Perkenalkan, nama saya Meli Amelia, absen 13. Saya Verlina Diakirani, absen 32. Saya Maisa Putri Aulia, absen 12. Saya Aulia Salsa Nirmala, absen 7. Sebelumnya, perkenalkan dulu, kami dari SMA 1 Nalumsari ingin sedikit bertanya kepada Bapak mengenai masa reformasi. Sebelumnya bertanya, saya ingin tahu kepada Bapak siapa yang berbicara dan mohon diperkenalkan. Nama saya Sajuki. Tempat tanggal lahir saya dari Bantul. Tanggal 12 tahun 1955. Baik, kami akan mulai bertanya ya Pak, dan pertanyaan ini akan dibaca oleh teman saya. Peristiwa reformasi 1998 yang terjadi di hampir semua wilayah Indonesia tentu sangat berdampak pada semua segi kehidupan masyarakat, baik sosial, budaya, ekonomi, dan keamanan seperti demonstrasi, penjajahan, bahkan pembunuhan. Apa yang terjadi di daerah Bapak waktu itu? Ada kejadian apa yang Bapak lakukan saat itu? Di daerah sini tetap aman-aman saja dan tidak ada gejolak apa-apa. Memang masalah itu memang sangat mengganggu keamanan baik di desa maupun di kota. Tapi di daerah sini tetap aman-aman saja, tidak ada kejadian apa-apa. Krisis moneter yang terjadi akibat nilai mata uang rupiah menurun. Utang luar negeri yang melambung dan menyebabkan daya beli masyarakat menurun merupakan salah satu sebabnya masyarakat terhadap pemerintah Orde Baru saat itu. Bagaimana kondisi ekonomi daerah Bapak saat itu? Gaji yang Bapak peroleh dengan kebutuhan lebih besar mana saat itu? Bagaimana keadaan ekonomi Jepara secara umum menurut Bapak saat itu? Ekspor industri mebel dengan harga dolar jika dirupiahkan akan mendapat keuntungan berlipat. Masalah ekonomi ya. Masalah ekonomi itu ya sedang-sedang saja. Tapi masalah waktu itu, masalah gaji saja tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Karena ya ada krisis tadi, krisis moneter tadi. Tapi ya bagaimana itu ya tetap berjalan dengan baik. Masalah keamanan tidak ada gangguan apa-apa. Peristiwa reformasi 1998 dengan begitu banyaknya massa dari mahasiswa ataupun kalangan umum yang menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dengan cara demonstrasi besar-besaran turun ke jalan mengakibatkan mencekamnya situasi negara. Bagaimana baiknya atau bagaimana harusnya TNI atau Polri mengatur begitu banyaknya massa yang begitu besar? Apakah langkah pengamanan dan pengendalian TNI atau Polri saat itu sudah tepat menurut Bapak? Dan siapakah yang bertanggung jawab terhadap kematian beberapa mahasiswa saat itu? Ya memang itu ya sudah tepat bagi TNI dan Polri karena mahasiswa mungkin terlalu menekan keamanan, jadi ya mungkin terjadi pembunuhan dan sebagainya. Itu yang bertanggung jawab seharusnya pemerintah, bukan orang-orang biasa atau apa itu, bukan masalah keamanan di desa, tapi itu yang bertanggung jawab seharusnya pemerintah, bukan rakyat biasa. Ya cukup Pak. Dari beberapa presiden yang pernah menjabat pemimpin Indonesia tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan dari pengalaman atau cerita yang Bapak lalui, siapa presiden yang menurut Bapak terbaik di antara yang terbaik? Apa alasannya? Ya sebetulnya Bapak Soeharto ya baik, tapi itu kan ada yang mengatakan bahwa itu untuk
untuk apa? Untuk mengalihkan dari apa itu, untuk menghilangkan antara apa itu korupsi, kolusi dan apa itu, untuk menghilangkan KKN gitu. Korupsi, kolusi dan untuk menghilangkan KKN aja itu. Karena waktu itu dianggapnya Bapak Soeharto itu berkuasa selama kurang lebih 32 tahun. Itu dikatakan, ada yang mengatakan bahwa banyak apa itu korupsi. Jadi yang menjadi pemerintahan, di pemerintahan itu banyak yang dari saudara-saudaranya. Jadi itu dianggap adalah sebagai KKN. Mungkin hanya itu, Pak. Terima kasih telah menjawab pertanyaan dari kami. Apabila kami ada salah kata dalam berbicara, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sama-sama. Bila jawaban saya ini kurang tepat dan tidak memenuhi sasaran, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, Pak. Ya, kembali kasih.